Ibad pun lantas memberitahu Vita jika mobilnya telah laku dibeli oleh SN. Namun sobat, ternyata jual beli mobil tersebut mengalami masalah, di mana paman Ibad tidak kunjung melunasi mobil Vita. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Kediri, Jawa Timur pada tahun 2014. Mengisahkan tentang seorang janda cantik yang mengalami nasib tragis usai dihabisi secara brutal. Tidak hanya dihabisi, jasadnya juga disembunyikan di dalam drum bekas lalu ditutup dengan cor beton. Dan saat ditemukan oleh warga, tubuhnya sudah dalam kondisi membusuk dan hampir mencair serta dikerumungi lalat. Tindakan keji tersebut dilakukan oleh seorang mahasiswa karena merasa jengkel dan sakit hati kepada si janda karena sudah tidak mempercayainya sebagai rekan bisnis. Sampai pada akhirnya dia pun gelap mata. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di Kediri, Jawa Timur, tepatnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tinggallah seorang pria muda yang bernama Zainul Ibad. Di dalam lingkungan sekitarnya, dia kerap sekali dipanggil dengan nama Ibad. Ibad ini merupakan pria kelahiran 1992 dan saat kejadian di dalam kisah ini berlangsung, usianya sudah menginjak 22 tahun. Ibad merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Kediri dan Ibad sendiri memiliki ayah yang bernama Toifur yang sudah berusia 55 tahun. Namun terkait ibunya tidak diketahui identitasnya. Selain itu juga tidak ada media yang menyebutkan secara detail mengenai keberadaan kedua orang tuanya itu, termasuk status pernikahan kedua orang tua Ibad. Ibad dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai pria muda yang santun. Sebagai mahasiswa, Ibad juga dikenal berambisi, baik dalam akademik maupun juga dalam persiapan masa depannya agar nantinya sukses di kemudian hari. Ibad ini sangat tertarik dengan dunia bisnis, sobat. Di usia mudanya, Ibad mulai mencoba berbagai bisnis untuk dia kelola. Sebagai orang yang berambisi untuk sukses, Ibad mencoba berbagai bisnis di berbagai bidang. Dan dalam berbisnis, biasanya Ibad ini terlibat atau melibatkan orang lain untuk pengelolaannya. Entah karena agar lebih mudah mengelolanya jika dilakukan bersama-sama, atau sebagai mahasiswa dia tidak memiliki cukup uang untuk mengelolanya sendiri, atau mungkin karena ada alasan lainnya. Salah satu yang dia lakukan adalah dengan berjualan kelapa di pasar. Ibad menjalankan usaha bisnisnya tersebut dibantu oleh temannya yang bernama Ahyad. Tidak diketahui apakah bisnis kelapa dengan Ahyad ini masih berjalan lancar atau sudah tutup. Namun yang pasti, kemudian Ibad yang mengetahui pamannya yang bernama Syaifuddin merupakan maklar mobil, tiba-tiba tertarik untuk mencoba terjun di dalam dunia maklar mobil juga. Di saat itu, mungkin dalam pikirannya, menjadi maklar mobil akan membawa keuntungan yang lebih besar daripada dia harus berbisnis jualan kelapa. Dan juga bisnis maklar mobil tidak harus mengeluarkan modal yang besar. Lalu singkat cerita, Ibad pun akhirnya membantu pamannya tersebut. Ibad mencari-cari calon pembeli yang mau membeli mobil ke pamannya berdasarkan perantara darinya, sambil tetap menjalani kewajibannya sebagai seorang mahasiswa. Lalu sobat, rupanya menjadi mahasiswa dan sekaligus membantu pamannya dalam berbisnis tidak membuat Ibad merasa sibuk. Sehingga Ibad yang merasa masih mampu dan dia juga yakin bisa mengelola waktunya, Ibad pun memutuskan untuk menjalani bisnis lainnya. Ibad benar-benar seorang laki-laki yang ambisius.
Bisnisnya yang kali ini adalah bisnis jual beli barang melalui online. Ibad menjalankan bisnis ini bersama seorang wanita yang bernama Eko Rovita. Eko Rovita atau yang akrab disapa dengan nama Vita merupakan seorang janda yang sudah memiliki 2 orang buah hati. Vita merupakan warga dusun Kapurejo, Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Namun, tidak diketahui bagaimana mereka bisa saling kenal hingga sepakat bekerja sama membangun bisnis secara pasti, karena tidak ada sumber yang menjelaskan perihal ini. Entah karena tinggal di wilayah yang sama atau ada faktor lainnya, yang jelas hubungan mereka ternyata terjalin dengan baik sebagai rekan bisnis. Mereka membagi tugas, dan Vita memahami Ibad yang juga menjalankan beberapa bisnis lainnya, termasuk statusnya yang masih seorang mahasiswa. Dan saat ini, bisnis yang dikelola oleh Ibad sudah bertambah. Namun meskipun begitu, Ibad ternyata benar-benar bisa mengelola waktunya dengan sangat baik. Ibad tetap bisa fokus menjalankan akademisnya sambil mengelola setiap bisnis yang dia miliki. Dan dia juga menjalani setiap tanggung jawabnya dengan serius. Dengan kemampuan komunikasinya dan ilmu soal penjualan yang dia pahami dan kuasai, dia memaksimalkan agar bisnisnya bisa sukses dan membawa keuntungan yang besar nantinya. Ibad sangat bersemangat untuk mempromosikan jualannya dari bisnisnya tersebut, baik jualan online ataupun jualan mobil dari pamannya. Namanya Demi Jualannya Laku. Ibad tidak segan-segan selalu menawari ke orang-orang terdekatnya untuk membeli barang yang dia jual, termasuk juga kepada Vita. Vita yang di saat itu ternyata mengetahui kalau Ibad sedang membantu pamannya yang seorang makelar mobil, jadi tertarik untuk menjual mobil Mercy miliknya kepada Saifuddin, pamannya Ibad. Namun tetap melalui Ibad, dan Ibad yang mengetahui niat Vita tersebut tentu saja mau membantunya karena pastinya dia akan mendapatkan persenan. Mobil Mercy milik Vita akhirnya dipromosikan, dan tidak lama mobil Mercy milik Vita ini dilirik oleh seseorang yang berinisial SN yang ternyata masih keluarga dengan Ibad. Ibad pun lantas memberitahu Vita jika mobilnya telah laku dibeli oleh SN. Namun sobat, ternyata jual beli mobil tersebut mengalami masalah, di mana paman Ibad tidak kunjung melunasi mobil Vita. Vita yang kesal lalu menagihnya kepada Ibad yang bertanggung jawab sebagai penghubung dengan pamannya. Di sisi lain, Ibad yang ditagih oleh Vita di saat itu merasa kesal. Ibad pun menyuruh Vita untuk menanyakan sendiri kepada pamannya. Kurang lebih, Ibad yang kesal berkata seperti ini. "Saya nggak tahu, tanya aja sendiri, itu bukan urusan saya," kata Ibad acuh. Vita yang kesal karena Ibad tidak peduli akhirnya terus mendesak. Menurut Vita, seharusnya Ibad juga bisa bertanggung jawab karena makelar mobilnya adalah paman dari Ibad sendiri, dan dari Ibad lah Vita mengetahui informasi mengenai penjualan mobilnya itu. Lalu karena masalah tersebut, entah mengapa kepercayaan Vita terhadap Ibad mulai luntur. Meskipun begitu, mereka masih terlibat di dalam hubungan kerjasama, sehingga Vita mencoba untuk tetap percaya kepada Ibad meski dia mulai perang pikiran mengenai apakah bisnis dengan Ibad adalah keputusan yang tepat atau salah, mengingat masalah soal jual beli mobilnya. Meski Vita mulai ragu dengan Ibad, keduanya tetap menjalankan komunikasi yang baik. Vita bahkan tetap mengandalkan Ibad. Dan pada suatu hari, tepat pada hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2014, Vita ingin pergi ke sebuah kantor finance yang letaknya berada di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Ibad yang di saat itu tidak ada kepentingan, akhirnya bersedia untuk mengantarkan Vita. Setelah Ibad sampai di rumah Vita, mereka pun berangkat ke kantor finance menggunakan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi AG 5419FK milik Vita. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 15 menit, mereka pun sampai di kantor finance tersebut. Dan entah apa kepentingan Vita di saat itu, namun Ibad hanya menunggu sampai Vita selesai dengan urusannya dan kemudian kembali pulang. Lalu singkat cerita, setelah menunggu cukup lama, akhirnya Vita sudah selesai dan keluar dari kantor finance. Kemudian mereka kembali memulai perjalanan menuju pulang ke rumah. Dan ketika mereka sudah sampai di rumah Vita, Ibad merasakan adanya kejanggalan dalam benaknya. Entah mengapa, dia resah seperti kehilangan sesuatu. Saat dia meraba saku celananya, Ibad menyadari jika dompetnya sudah tidak ada. Ibad yang masih belum percaya, lalu kembali memeriksa sakunya.
Kemudian, dia meraba seluruh tubuhnya untuk mencari keberadaan dompet tersebut. Dan setelah memastikan jika dompetnya ternyata benar-benar raib, lantas Ibad menanyakannya kepada Vita. Kurang lebih dia bertanya seperti ini. "Fit, aduh, kok dompetku nggak ada ya? Apa jangan-jangan jatuh di jalan?" tanya Ibad sambil terus mencari keberadaan dompetnya. Lalu Vita yang melihat Ibad kebingungan mencari dompetnya, dia juga ikut bingung. Kurang lebih Vita merespon seperti ini. "Jatuh di mana ya? Coba dicek lagi di kantong celana," kata Vita. Karena selama dibonceng oleh Ibad, Vita tidak menyadari jika dompet milik Ibad itu terjatuh. Lantas Vita pun berusaha ikut mencari dengan memeriksa ke sekitar halaman rumahnya. Siapa tahu dompet Ibad baru saja terjatuh dan jatuhnya hanya di halaman rumah. Namun ternyata dompet Ibad tidak bisa ditemukan. Lantas Ibad yang panik di saat itu memutuskan untuk mencoba mencari dompetnya di sepanjang jalan ke arah kantor finance yang mereka lewati. Karena tidak mungkin berjalan kaki, lantas Ibad ingin meminjam motor Vita untuk mencari dompetnya. Ibad pun berkata seperti ini. "Aku mau cari dompetku dulu deh, Mbak. Banyak surat-surat penting soalnya. Kira-kira aku boleh pinjam motor nggak ya?" kata Ibad meminta tolong kepada Vita. Namun entah mengapa, ternyata Vita ragu meminjamkan sepeda motornya kepada Ibad. Dia menolak permintaan Ibad dan dia berkata kurang lebih seperti ini. "Maaf ya, nggak bisa, Bad." Dan mendengar penolakan dari Vita, lantas membuat Ibad menanyakan alasannya. "Emang kenapa, Mbak? Kan saya mau pinjam buat cari dompet doang. Nanti langsung saya balikin lagi," kata Ibad dengan tergesa-gesa. Vita kemudian menjawab kurang lebih seperti ini. "Tapi kalau emang kamu mau tetap pinjam motor, aku juga harus ikut. Harus bareng aku ya." Dan di saat itu, Ibad merasa sakit hati karena permintaannya ditolak oleh Vita. Ketika dia mendengar perkataan Vita, Ibad berpikir, sampai segitunya Vita tidak percaya dengannya. Bahkan untuk urusan sepele bagi Ibad, yaitu meminjam motor, Vita tidak percaya kepadanya. Ibad yang menyadari bahwa ketidakpercayaan Vita merupakan dampak dari jual beli mobil Vita yang sampai saat ini pembayarannya belum dilunasi oleh Saifuddin. Namun Ibad tidak menyangka bahwa Vita jadi waspada juga terhadapnya. Hal itu entah mengapa benar-benar membuat Ibad jadi sakit hati dan merasa direndahkan. Yang mana pada akhirnya Ibad yang sakit hati memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat dia sampai di rumah, rupanya perasaan sakit hati oleh perkataan Vita tidak kunjung reda. Yang ada, rasa sakit hatinya menjadi semakin menumpuk dan rasa dendam mulai timbul di hati Ibad. Yang mana pada akhirnya, Ibad ingin melampiaskan dendam tersebut dengan mengakhiri hidup Vita. Ibad pun mulai membangun rencana untuk menghabisi nyawa Vita. Di saat itu Ibad teringat bahwa ayahnya memiliki rumah yang saat ini sedang kosong di lingkungan Bandar Ngalim, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Menurut Ibad, lokasi itu akan menjadi tempat yang cocok untuk menghabisi nyawa Vita. Kemudian, Ibad pun memutuskan untuk menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Vita di rumah ayahnya tersebut. Demi melancarkan aksinya, Ibad di saat itu berbohong kepada Vita. Dia ingin mengajaknya ke rumah ayahnya yang berada di lingkungan Bandar Ngalim. Ibad mengiming-imingi Vita dengan mengatakan kalau pamannya yaitu Saifuddin hendak bertemu untuk membicarakan soal pembayaran mobil yang masih belum lunas. Mendengar hal tersebut, tentu saja Vita tertarik. Dia ingin bertemu dengan Saifuddin untuk mengambil sisa uangnya yang belum diberikan oleh Saifuddin. Dan benar saja, tidak lama Vita datang ke rumah Ibad dan langsung menanyakan soal pamannya. Mereka pun akhirnya langsung menuju ke rumah ayahnya Ibad menggunakan sepeda motor milik Vita. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di rumah ayah Ibad. Saat keduanya sampai di rumah dan baru memarkirkan motor, Vita mulai mencari keberadaan Saifuddin dari luar rumah. Namun Vita justru merasa aneh karena rumah tersebut tampak sepi dan seperti tidak berpenghuni. Melihat Vita yang penasaran sekaligus Ibad yang ingin segera melancarkan aksi kejinya, makanya Ibad pun mengajak Vita untuk masuk ke dalam. Meski ragu, Vita di saat itu memutuskan untuk membuntuti Ibad yang masuk ke dalam rumah. Vita yang di saat itu melangkah masuk ke dalam rumah mencoba mencari keberadaan Saifuddin, yang mana seperti dikatakan oleh Ibad bahwa ada Saifuddin di dalam. Namun Vita ternyata sama sekali tidak menemui adanya tanda-tanda kehadiran siapapun di sana. Kondisi di dalam rumah sangat sepi, seperti sudah lama tidak dihuni. Dan agar Vita tidak semakin curiga, Ibad pun juga menarik Vita ke dalam obrolan basa-basi. Dan saat Vita lengah, Ibad langsung mencekik leher Vita. Dan Vita yang terkejut lantas berusaha untuk melawan. Namun tenaganya di saat itu kalah. Vita justru mulai kehabisan nafas. Meskipun begitu, Vita terus berusaha untuk melawan.
Dan karena terus melawan, Ibad mendorong Vita ke dalam kamarnya. Dan Vita yang merasa terancam akhirnya berteriak. Dan di saat itu, Ibad yang panik dan takut jika teriakan Vita didengar oleh orang, kemudian membungkam Vita dengan sangat kuat. Ketika mulutnya dibungkam, Vita pun masih terus berusaha melawan. Vita menggigit jari Ibad dan Ibad pun merintih kesakitan. Kesal jarinya digigit, Ibad pun lantas membenturkan kepala Vita, lalu kemudian kembali mencekiknya sampai Vita jatuh dan tidak berdaya di lantai dengan keadaan bersimbah cairan merah yang keluar dari luka di kepalanya. Masih belum puas dengan aksinya tersebut, Ibad kemudian mengambil sarung, kabel, dan tali yang ada di dekatnya. Kemudian, dia menjerat leher Vita sampai akhirnya Vita meninggal dunia di tangan Ibad. Di saat itu Ibad masih belum yakin. Dia khawatir Vita masih belum tewas. Ibad lalu membuka jeratan di leher Vita. Dan kali ini, Ibad menyeret tubuh Vita ke belakang rumahnya. Di sana Ibad lalu membawa drum dan juga memasukkan tubuh Vita ke dalamnya dengan posisi kepala di bawah. Ibad yang masih kalap kemudian menimbun tubuh Vita dengan pasir. Dan kebetulan di saat itu ada sisa semen yang masih bisa dipakai. Dan dia langsung mencampur adukan semen ke dalam drum yang berisikan Vita dan menutup tubuh Vita di dalam drum tersebut dengan semen. Usai dia menghabisi nyawa Vita dan menyembunyikan tubuh Vita, Ibad kemudian keluar dari rumah untuk melarikan diri. Ibad di saat itu berharap tidak akan ada yang menemukan jenazah Vita di dalam drum yang sudah dia tutup dengan semen tersebut. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. Vita yang di saat itu tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi oleh orang tuanya, membuat pihak keluarganya panik. Kemudian mereka melaporkan kehilangan Vita kepada polisi setelah seharian bertanya kepada siapapun namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Dan di sisi lain, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2014, Eka dan Ahdiat, tetangga dari Ibad yang hendak memberikan makan ternak ayamnya, tiba-tiba saja mencium aroma busuk dari sekitar kandang ayam mereka, tepat di belakang rumah ayah Ibad. Mereka berdua yang penasaran dari mana asalnya bau menyengat ini. Dan mereka sempat melihat sebuah drum. Ketika itu mereka meyakini bahwa bau menyengat itu bersumber dari drum tersebut, yang mana terlihat drum ini sudah dikerumuni oleh lalat. Mereka semakin penasaran dan kemudian mencoba mendekati drum itu dan mencoba membuka drum tersebut. Dan di saat itulah mereka sangat terkejut ketika melihat adanya sesosok jenazah meringkuk di dalam drum, tertimbun pasir dengan bekas adukan semen yang bercampur dengan ceceran cairan merah yang sudah dikerumuni oleh lalat. Setelah penemuan yang mengerikan tersebut, mereka pun langsung melaporkan kepada polisi. Tak lama setelah menerima laporan, sejumlah polisi pun langsung menuju TKP dan melakukan evakuasi. Saat jasad itu dikeluarkan, diketahui jasad itu berjenis kelamin perempuan dengan pakaian yang masih lengkap. Dan dari temuan tersebut, orang tua Vita diberitahukan tentang kabar terkait temuan jenazah perempuan dan diminta untuk segera memeriksa apakah jenazah tersebut adalah anaknya. Dan saat orang tua Vita memeriksa, rasanya sangat hancur menerima kenyataan bahwa jenazah tersebut benar anak mereka yang hilang. Lantas, jenazah Vita pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi juga terus melakukan pemeriksaan melalui olah TKP dan meminta keterangan saksi. Di saat itu, polisi yang melakukan serangkaian proses pemeriksaan terkait siapa pelaku dalam kasus ini tiba-tiba mencurigai anak dari si pemilik rumah kosong, yaitu Ibad, yang belakangan sering terlihat bersama Vita. Apalagi saat jenazah Vita ditemukan, Ibad sama sekali tidak muncul batang hidungnya. Dan oleh karena itu, polisi langsung memburu Ibad. Beberapa jam setelah penemuan jenazah Vita, polisi akhirnya berhasil meringkus Ibad yang di saat itu sedang pulang ke rumah. Entah apa tujuan Ibad di saat itu pulang, entah ingin melihat kondisi jenazah Vita atau karena ada alasan lain. Namun yang pasti, dugaannya jika dia tidak akan ketahuan menyembunyikan sesosok jenazah ternyata salah. Apesnya, dia malah langsung ditangkap saat ingin memeriksa kembali kondisi jenazah tersebut. Kemudian Ibad pun langsung dibawa ke kantor polisi. Dengan kaget, dia tidak menyangka bahwa di rumah orang tuanya sudah ramai orang dan sudah mengetahui bahwa sudah ditemukan jenazah hasil tindakan kejahatannya. Di kantor polisi, dengan sejumlah barang bukti dan keterangan dari saksi, Ibad tidak bisa mengelak. Ibad yang terdesak kemudian akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Ibad merasa benar-benar menyesal atas perbuatan kejinya yang menyebabkan Vita meninggal dunia.
Dan saat hadir di dalam konferensi pers, Ibad yang menyesal sesekali menangis karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Atas perbuatannya tersebut, Ibad pun dijerat dengan pasal 339 KUHP. Sementara itu, jenazah Vita yang sudah selesai diperiksa akhirnya dipulangkan untuk diurus dan dimakamkan secara layak. Kepergian Vita membawa luka yang mendalam bagi keluarga, terkhususnya kedua buah hatinya yang sangat malang karena harus kehilangan ibu mereka. Warga sekitar pun tidak percaya bahwa Ibad yang mereka kenal sangat santun, tapi ternyata sampai tega melakukan hal sekeji ini. Dan pada hari Selasa tanggal 23 September tahun 2014, Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan vonis Ibad divonis majelis hakim dengan hukuman 15 tahun penjara. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa. Itu dia sobat, kisah dari Ibad yang dengan tega menghabisi nyawa rekannya sendiri yang bernama Vita hanya karena merasa kecewa tidak dipercayai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?